Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah kecerdasan buatan. Saat ini akan menjelaskan tentang materi AI yang kelima, yakni forward and backward chaining. Dengan saya, Wayan Gani Yusiskarya dengan NIM 2202408. Anggota kelompok saya, Fabiola Stefania Anes 2202491 dan Lorenz Herman Manumpir 2202438. Saat ini kita akan membahas tentang inference engine cycle via a match-fire procedure. Bisa teman-teman lihat di sini untuk gambarnya. Terdiri dari fake A dan fake B. Fake A sebagai X dan fake B is the Y. Dengan match and fire dan knowledge, if A is X, then B is Y. Selanjutnya kita masuk ke forward chaining. Terdiri dari dua bagian atau dua database dengan perbedaan yang signifikan, menggunakan site 2 dan juga site 3. Nah, apa itu forward chaining XP? Forward chaining adalah sebuah metode inferensi dalam sistem berbasis aturan yang memulai proses penalaran dari fakta-fakta yang ada hingga sampai pada sebuah kesimpulan. Metode ini bekerja dengan cara memeriksa aturan-aturan yang ada dan mencari fakta yang cocok untuk menghasilkan fakta baru. Proses ini berlanjut secara iteratif hingga tidak ada aturan lagi yang dapat diterapkan atau kesimpulan yang dicari telah ditemukan. Forward chaining XP terdiri dari beberapa siklus, yakni siklus pertama, aturan 2 benar, kesimpulan pasien mengalami demam. Siklus kedua, aturan 3 benar, kesimpulan pasien mengalami infeksi bakteri, dan siklus ketiga aturan 1 benar dengan kesimpulan pasien menderita radang tenggorokan. Selanjutnya kita masuk ke backward chaining goal driven. Di sini terdapat beberapa poin penting, yakni didorong oleh tujuan, mencoba membuktikan sesuatu tujuan spesifik, bekerja mundur dari sebuah kesimpulan dan mencoba mencapai serangkaian kondisi yang menetapkan kesimpulan tersebut. Mulai dengan sebuah tujuan dan gunakan ini untuk menetapkan serangkaian subtujuan. Lanjutkan sampai tujuan terbukti atau terbantahkan atau tidak ada lagi kecocokan. Nah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Fabiola Stefania Anes dengan NIM 2202491. Pada saat ini, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Nah, kita masuk tentang proses backward chaining yang digunakan untuk mencapai kesimpulan dari suatu tujuan. Kita mulai dari PS1, di mana tujuan akhir kita adalah membuktikan Z. Untuk mencapai ini, kita harus memastikan bahwa dua kondisi, yaitu Y dan D, adalah benar. Kemudian pada PS2, kita beralih ke subgoal Y. Agar Y terbukti, kita perlu memverifikasi bahwa X, B, dan E semuanya benar. Dan pada PS3, fokus kita adalah membuktikan X. Kita menemukan bahwa jika A benar, maka X juga dapat terbukti. Selanjutnya, pada PS4, kita memeriksa database dan menemukan bahwa A memanglah benar. Dengan demikian, berdasarkan aturan A hingga X, kita dapat menyimpulkan bahwa X sudah terbukti. Selanjutnya di PS5, kita memverifikasi Y dengan X yang sudah terbukti dan juga menemukan bahwa B dan E ada dalam database. Kita dapat menyimpulkan bahwa Y sudah terbukti. Hingga akhirnya di PS6 kita memverifikasi goal akhir kita, yaitu adalah Z dengan Y yang sudah terbukti dan D yang ada dalam database. Kita dapat menyimpulkan bahwa Z juga terbukti sehingga tujuan akhir kita tercapai. Nah, dengan proses ini menunjukkan bahwa backward chaining bekerja secara sistematis untuk memastikan bahwa semua syarat terpenuhi sebelum mencapai kesimpulan. Ini sangat berguna dalam aplikasi seperti diagnosis medis, di mana kita perlu memastikan bahwa setiap langkah sebelum mengambil keputusan. Nah, dalam backward chaining juga memiliki rules yang pertama. Jika pasien mengalami sakit tenggorokan dan diduga mengalami infeksi bakteri, maka pasien menderita radang tenggorokan. Rules ketiga, jika suhu tubuh
pasien lebih dari 100 Fahrenheit, maka pasien mengalami demam. Dan rules ketiga, jika pasien sakit lebih dari 1 bulan dan pasien mengalami demam, maka kita menduga infeksi bakteri. Selanjutnya dalam forward chaining memiliki keuntungan dan kekurangan. Yang pertama adalah keuntungan. Nah, keuntungannya adalah bekerja dengan baik ketika masalah dimulai dengan mengumpulkan informasi secara alami dan juga cocok untuk perencanaan, pengendalian, dan pemantauan. Kekurangannya, yang pertama, sulit untuk mengenali jika ada bukti yang lebih penting daripada yang lain dan dapat menanyakan pertanyaan yang tidak relevan dengan masalah utama. Adapun juga backward chaining dengan keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, keuntungannya tetap fokus pada tujuan utama, menghasilkan serangkaian pertanyaan yang sangat relevan dan sangat baik digunakan dalam proses diagnosis. Kekurangannya, kita akan terus mengikuti jalur penelaraan meskipun seharusnya beralih ke pendekatan yang lain. Nah, kita masuk juga pada teknik pencarian. Nah, metode atau algoritma yang digunakan untuk menemukan solusi, objek, atau informasi dalam ruang pencarian yang terdiri dari kemungkinan solusi atau keadaan. Dalam komputasi, teknik pencarian diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti pencairan jalur terpendek, pemecahan teka-teki, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Nah, ada beberapa teknik yang dikembangkan karena dua metode ini. Berikut ini adalah teknik-tekniknya. Yang pertama adalah depth first search, adalah teknik penelusuran data pada node-node secara vertikal dan sudah terdefinisi, misalnya kiri ke kanan. Keuntungan pencarian dengan teknik ini adalah bahwa penelusuran masalah dapat digali secara mendalam sampai ditemukannya kapasitas suatu solusi yang optimal. Kekurangan dari teknik ini adalah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ruang lingkup masalah yang besar. Baik, nama saya Lorenz Rafael Manompil dengan NIM 22024-038. Baik, saya akan menjelaskan dari materi 5 forward and backward chaining. Dan selanjutnya halaman 15, the phrase search. Ini adalah logo atau gambar di depth first search. Depth first search teknik pencarian adalah metode untuk menelusuri semua metode pada satu level sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Bentukannya mirip dengan depth first search, namun memiliki kelebihan karena setiap mode pada tiap tingkatan akan diperiksa secara menyeluruh. Kekurangan teknik ini terletak pada waktu yang lama jika solusi berada di node terakhir. Sehingga kurang efisien. Selain itu, implementasinya juga kurang interaktif karena harus melompat dari satu topik ke topik lainnya sebelum menuntaskan pencarian pada topik yang sedang dieksplorasi. Breadth first search. Breadth search, teknik pencarian heuristik, adalah metode menggunakan pengetahuan tentang masalah untuk memandu pencarian langsung ke node yang berpotensi berisi solusi. Pendekatan ini mencari solusi terbaik berdasarkan informasi yang tersedia, sehingga pencarian dapat dimulai dan diproses secara lebih efektif. Keuntungan dari pencarian heuristik adalah mengurangi beban komputasi karena hanya kemungkinan solusi terbaik yang diuji, dan pencarian akan berhenti ketika solusi yang mendekati terbaik ditemukan. Teknik ini menyerupai cara manusia dalam mengambil keputusan, tetapi solusi yang dihasilkan mungkin tidak selalu mutlak benar. Ghost phrase search. Sekian dari saya, terima kasih.